maka doa ini merupakan doa yang utama. Doanya adalah Allahumma inni as'alukal mu'afah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, inni as'alukal mu'afata, sesungguhnya aku meminta kepadamu keselamatan. Di mana? Fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ini adalah doa yang paling utama, sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidak ada doa yang dipanjatkan seorang hamba yang lebih utama daripada doa Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan doa di atas. Maksudnya doa ini adalah doa yang paling utama di antara doa-doa yang ada, karena di dalamnya itu terdapat permohonan keselamatan di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah atau Broni dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah nomor 1138. Doa Nabi ini juga sejalan dengan apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, wasalullahal mu'afah, dan mintalah keselamatan kepada Allah. Di sini ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita itu minta keselamatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya di dunia kita selamat, di akhirat juga selamat. Kenapa? Fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yaqin khairan minal mu'afah. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang diberikan sesuatu setelah keyakinan yang lebih baik minal mu'afah daripada keselamatan. Artinya setelah seseorang itu memiliki keyakinan yang bagus, tidak ada sesuatu lagi yang lebih baik kecuali keselamatan di dunia maupun akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sungguh ini adalah doa yang agung, karena selamat dan mendapatkan keamanan adalah tujuan dan dambaan yang paling besar. Sesuatu yang diinginkan oleh seseorang dalam hidup ini itu kan selamat, aman. Sehingga ini merupakan tujuan yang paling besar yang diinginkan oleh manusia. Manusia hidup adalah untuk mencari keselamatan, mencari keamanan. Bila seseorang dianugerahi hal tersebut, ia pun selamat dari segala yang ditakutkan, dan tercapailah semua yang diciptakan. Di dunia tak ada kenikmatan yang dirasa kecuali bila disertai keselamatan dari segala keburukan dunia. Sedangkan di akhirat dengan mendapatkan keselamatan dari siksa akibat dosa, maka ia pun akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan anugerah dan karunia-Nya. Semoga Allah memberikan keselamatannya di dunia dan akhirat. Jadi doa ini merupakan doa yang sangat agung yang bisa menyelamatkan kita dari berbagai macam hal yang tidak kita inginkan,
di dunia maupun akhirat. Yang kita inginkan di dunia adalah keselamatan, keamanan, ketentraman, kesejahteraan. Di akhirat pun kita ingin masuk surga, karena tidak ada negeri setelah binasanya dunia ini kecuali negeri akhirat, dan tidak ada di sana tempat kecuali surga dan neraka. Surga adalah bagi orang yang selamat, neraka adalah bagi orang yang celaka. Mudah-mudahan doa itu bisa kita lantunkan, kita panjatkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah Islam ya, sebagai solusi, sebagai jalan keluar dari semua problema. Manusia itu hidup tidak terlepas dari berbagai macam problem, baik yang berkaitan dengan problem agama, keyakinan, tentang keuangan, tentang hubungan antara satu dengan yang lainnya. Dan Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Islam adalah sebagai solusi mengatasi berbagai macam problema. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 19, Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah saja, pencipta alam semesta, akan tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, antara manusia dengan manusia yang lain, antara makhluk dengan makhluk yang lain. Islam memiliki ajaran-ajaran, aturan-aturan, petunjuk dalam semua sisi kehidupan manusia. Jika umat manusia berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Islam, maka suasana kehidupan yang diidamkan semua orang akan terwujud. Namun jika diabaikan, maka yang akan dirasakan adalah keburukan dan ketidaknyamanan. Meskipun harta melimpah, meskipun jabatannya tinggi, meskipun menguasai teknologi yang super canggih, kehidupan manusia kapanpun dan dimanapun pasti tidak akan lepas dari problem kehidupan. Problem dengan segala bentuk dan tingkatannya bisa menghapus asa manusia, menghapus keinginan, kehendak, pikiran manusia dalam menggapai kehidupan yang ideal atau mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Nah, Islam sebagai agama yang benar akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari semua problema-problema yang ada. Ajaran-ajaran Islam menjadi solusi yang paling jitu, karena ajaran-ajarannya datang dari Allah Azza wa Jalla
yang maha tahu tentang semua problem umat manusia, yang maha mengetahui hakikat manusia, sumbernya dan solusi terbaiknya di dalam mengatasi kehidupan ini. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tahu tentang manusia itu sendiri, tabiatnya dan keinginannya, sehingga bisa dipastikan bahwa semua ajaran Islam itu sejalan dengan fitrah manusia, sehingga manusia tetap bisa berada di atas jalan yang lurus. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin tidak memahami, tidak mengerti tentang hambanya dan kebutuhan-kebutuhannya, dan Allah pasti telah memberikan segala apa yang dibutuhkan manusia sesuai dengan keadaan manusia itu sendiri. Dan tidak mungkin Allah itu membiarkan manusia begitu saja tanpa ada jalan keluar dari berbagai macam masalah yang dihadapi oleh manusia. Karena agama Islam itu adalah agama yang bisa memberikan efek untuk masa sekarang, masa lalu maupun masa yang akan datang. Efek yang baik. Namun karena keterbatasan ilmu manusia itu sendirilah yang terkadang manusia itu tidak menyenangi ajaran Islam itu sendiri, tidak menyenangi solusi jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kamu membenci sesuatu, wa huwa khairun lakum, padahal sesuatu itu lebih baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan bisa jadi pula kamu mencintai sesuatu. Wa huwa syarrul lakum, padahal sesuatu itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu, Allah itu mengetahui, Allah itu maha mengetahui. Wa antum la ta'lamun, sementara kamu itu tidak mengetahui. Jadi sebetulnya manusia itu sendirilah yang kurang ilmunya, ya, sehingga mereka itu tidak mau menjadikan agama Allah ini sebagai cara kita hidup, cara kita mengatasi berbagai macam masalah di dalam kehidupan. Bahkan sebagian manusia itu membenci sesuatu padahal itu baik untuk dirinya, namun karena dia tidak mengetahuinya sehingga dia membencinya. Bahkan kadang-kadang manusia mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi dirinya karena keterbatasan pengetahuan manusia. Tapi mengapa ketika dikasih tahu oleh Allah bahwa Allah mengetahui, Allah memberikan jalan keluar yang terbaik bagi manusia, manusia itu tidak mau menerimanya, manusia mengingkarinya? Ada apa ini? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-Yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah ku sempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah ku cukupkan kepadamu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina,
dan telah kuridhoi Islam sebagai agama. Artinya, aturan-aturan agama Islam itu tidak hanya mengatur hubungan antara makhluk dan kholiknya saja, namun juga mengatur interaksi antara makhluk dengan yang lainnya, karena semuanya telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang Allah tetapkan ini cocok untuk semua zaman, tidak hanya pada zaman dahulu saja, tidak hanya pada zaman sekarang saja, dan tidak juga untuk zaman yang akan datang saja, tapi cocok untuk semua zaman. Ayat 3 dari surat Al-Maidah di atas ini menjadi tamparan keras ya bagi mereka yang memandang Islam itu masih dianggap kurang, sehingga kata mereka Islam itu perlu diberikan tambahan. Juga ini merupakan tamparan yang keras bagi mereka yang berpandangan bahwa Islam itu hanya cocok untuk zaman dahulu, bukan untuk zaman sekarang, apalagi yang akan datang. Ini tentunya orang yang punya pandangan semacam ini adalah orang-orang yang tidak mengimani Islam sebagai agama yang benar, tidak mengimani Islam sebagai agama yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Dan juga mereka itu enggan untuk mempelajarinya, enggan untuk mengilmuinya, sehingga hanya tuduhan-tuduhan tanpa dasar yang mereka lontarkan. Padahal Islam ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam ini mendatangkan kebaikan dalam segala aspek kehidupan manusia sampai hari kiamat. Ini juga menjadi alasan kenapa Islam itu sebagai agama yang paling terbaik, agama yang dipilih dalam menyelesaikan problem kehidupan ini, baik yang kecil maupun yang besar. Alasan lainnya karena agama Islam ini semuanya baik dan mendatangkan kebaikan, serta menolak semua keburukan dan madarat. Statement ini juga sebagai bentuk penegasan bahwa tidak ada cara terbaik dan sempurna untuk memperbaiki keadaan umat manusia atau mengentaskan umat manusia dari segala problematika hidup mereka, problematika kehidupan mereka, kecuali dengan menerapkan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Semua aturan yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan dengan tuntas. Oleh karena itu, umat yang menerapkan ajaran Islam dengan benar pasti akan menjadi umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia. Jadi umat Islam yang terbaik karena umat Islam ini yang menerapkan apa yang telah Allah ajarkan melalui Rasulnya,
Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam salah satu karya beliau, Majmu' Mu'allafat Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yang beliau beri judul Agama Islam yang Benar, Solusi atau Jalan Keluar dari Semua Problem, Semua Masalah Hidup. Beliau mengatakan, ini adalah pembahasan singkat tentang agama Islam, satu agama yang membimbing umat manusia menuju jalan yang paling lurus serta yang paling mendatangkan kebaikan. Agama ini membimbing umat manusia ke semua arah yang bisa mendatangkan manfaat bagi mereka di dunia dan akhirat. Pembahasan ini kami hadirkan di sini untuk menegaskan bahwa tidak ada cara untuk memperbaiki keadaan umat manusia dengan sempurna kecuali dengan Islam. Kami juga ingin menjelaskan bahwa semua peraturan yang berbenturan dengan agama Islam tidak akan membuat agama juga dunia menjadi lebih baik. Statement-statement yang kami sampaikan di atas sudah terbukti benar, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh syariat-syariat, oleh fitrah dan akal sehat tentang hakikat agama ini. Karena sesungguhnya agama ini, itu agama Islam, semuanya baik dan mendatangkan kebaikan, juga menolak semua keburukan dan madarat, mengajak dan menyuarakan kebaikan dan petunjuk, dan mengingatkan dari semua jenis keburukan dan kejelekan. Dengan memaparkan sebagian contoh ajaran Islam, maka akan tampak kebenaran itu bagi setiap orang yang berakal sehat, dan akan terlihat bahwa semua orang sangat membutuhkan agama ini dalam semua kondisi. Karena dunia ini penuh dengan berbagai problem, sementara umat manusia seakan berjalan sempoyongan di tengah malam gelap gulita, tanpa pelita, tanpa petunjuk arah. Sehingga bisa saja mereka mendapatkan petunjuk dalam satu sisi. Dalam satu sisi mereka mendapatkan petunjuk, tapi mereka tersesat dalam banyak sisi yang lain. Ini merupakan akibat dari ketidaktahuan terhadap petunjuk agama Islam atau kesombongan dan kesesatan mereka. Maksudnya, keinginan dan niatan-niatan buruk telah menghalangi mereka dari apa? Dari kebaikan-kebaikan yang mereka inginkan. Sebagaimana fakta yang banyak terjadi di dunia ini. Oleh karena itu, kami merasa perlu untuk menyebutkan sebagian problem penting dalam kehidupan umat manusia. Misalnya problem yang terkait agama, terkait dengan keilmuan, terkait dengan kaya dan miskin, sehat dan sakit, terkait kondisi perang atau damai, terkait persatuan atau perpecahan, dan terkait berbagai problem kehidupan lainnya, dan langkah-langkah apa yang
dilakukan oleh agama Islam ini. Problem yang pertama yaitu problem agama dan akidah atau keyakinan. Problem ini atau masalah ini adalah problem terpenting dalam kehidupan umat manusia dan sekaligus menjadi masalah terbesar, karena segala sesuatu terbangun dari sini, dari agama dan keyakinan atau dari akidah. Baik dan buruknya segala sesuatu itu berkaitan erat dengan kualitas agama. Baik atau buruknya juga ada atau tidaknya. Dalam masalah ini, umat manusia telah menempuh banyak jalan yang semuanya mendatang, yang semuanya itu menyimpang, membahayakan, dan tidak mendatangkan manfaat kecuali orang-orang yang telah mengikuti petunjuk agama Islam yang sebenarnya. Siapapun mengikuti petunjuk Islam yang hakiki, maka dia akan mendapatkan keistiqomahan, kebaikan, dan ketenangan. Di antara umat manusia ada yang dipermainkan oleh setan sehingga mereka menyembah selain Allah Azza wa Jalla, seperti menyembah pepohonan, menyembah batu, menyembah gambar-gambar, menyembah para nabi, para malaikat, orang-orang soleh, dan sebagainya. Padahal mereka yang melakukan itu mengakui bahwa Rob atau penguasa atau pencipta mereka hanyalah Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Jadi mereka itu telah mengakui tauhid rububiyah, mengakui bahwa Allah pencipta alam semesta, pencipta manusia, mengatur segalanya, namun mereka itu berpaling dari tauhid uluhiyah, berpaling dari mengesahkan Allah dalam beribadah, berpaling dari beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Orang-orang yang semacam ini sejatinya adalah orang musyrik dengan berbagai macam aliran dan kelompoknya, karena mereka itu telah menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, meskipun mereka mengakui bahwa pencipta alam semesta, pencipta semua makhluk yang ada itu hanyalah Allah, namun mereka berpaling dari mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal kitab-kitab yang diturunkan dari langit telah menunjukkan bahwa mereka itu akan sengsara dan akan binasa, karena semua rasul telah bersepakat untuk memerintahkan agar umat manusia itu mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang berani melakukan perbuatan syirik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya di neraka. Sebagaimana akal yang sehat dan lurus juga bisa menilai buruknya perbuatan syirik dan buruknya penyembahan kepada sesama makhluk. Jadi perbuatan syirik itu adalah perbuatan batil menurut syariat dan perbuatan buruk menurut akal sehat, dan pelakunya akan binasa dan akan sengsara.
Di antara umat manusia ada yang beriman kepada sebagian rasul dan beriman kepada sebagian kitab-kitab samawi. Padahal para rasul dan kitab-kitab itu saling membenarkan, selaras, dan pokok-pokoknya itu sama. Sehingga dengan demikian pengingkaran mereka terhadap sebagian kitab atau sebagian rasul telah membatalkan keimanan mereka terhadap sebagian para nabi dan membatalkan keimanan mereka kepada sebagian kitab-kitab samawi, sehingga mereka tetap menyimpang dalam agama. Akhirnya mereka itu bingung dalam masalah keimanan. Mereka bingung dalam masalah keilmuan dan mengakibatkan banyaknya masalah-masalah kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 150 sampai 151, Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulih, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan kafir kepada para rasulnya, wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi, dan mereka bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada para rasulnya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, kami beriman kepada sebagian dan kami kafir kepada sebagian yang lain. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah antara iman dan kafir, ingin menempuh antara iman dan kafir. Orang-orang yang semacam ini, yang ingin menempuh jalan tengah-tengah antara iman dan kafir ini, ulaika humul kafiruna haqqan, mereka itulah orang-orang yang kafir yang sebenar-benarnya. Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Wa'tadna lil kafirina 'adzaban muhina, kami Allah telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Jadi dalam ayat di atas ini Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka sebagai orang kafir yang sebenarnya. Humul kafiruna haqqan. Kenapa? Karena mereka itu mengingkari sebagian para rasul dan mengimani kepada sebagian yang lain, mengimani sebagian kitab Allah dan mengingkari sebagian kitab yang lain. Kenapa orang Yahudi dikatakan kafir dari kalangan ahli kitab? Karena mereka beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada kitab Taurat, namun mengingkari kitab Injil, mengingkari kerasulan Isa alaihissalam. Begitu juga mereka mengingkari kitab Al-Quran dan mereka mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Nasrani, kenapa mereka dikatakan orang kafir dari kalangan ahli kitab? Karena mereka itu tidak mengimani Al-Quran sebagai kitab dari Allah,
dan mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Islam harus mengimani kepada semuanya. Tidak boleh hanya mengimani kepada Nabi Muhammad saja, namun juga harus beriman kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa, dan percaya kalau Nabi Isa itu mendapatkan kitab Injil, Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Namun Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Dan Al-Quran ini yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya dari kalangan ahli kitab itu beriman dengan sebenar-benarnya, maka tentu mereka akan beriman kepada semua kebenaran yang telah disepakati oleh para rasul. Semua kebenaran kitab-kitab suci yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faktanya mereka mengatakan wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka aminu bima anzalallah, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, qalu, mereka mengatakan nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami saja. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahu, padahal Al-Quran itu kitab yang hak yang membenarkan apa yang ada pada kitab mereka. Jadi pengakuan mereka itu, yaitu pengakuan beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, merupakan pengakuan dusta, karena mereka mengingkari kepada utusan Allah yang lainnya, mengingkari kepada kitab suci yang lainnya, yaitu Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keadaan mereka. Kul, katakanlah, falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin, mengapa kamu dahulu membunuh para nabi? Mengapa kamu dahulu membunuh anbiya Allah, para nabi Allah, jika kamu benar-benar orang yang beriman? Jika kamu orang-orang yang benar-benar beriman, mengapa ada sebagian nabi mereka bunuh? Ada beberapa nabi di kalangan Bani Israel yang mereka bunuh, seperti Nabi Zakaria, Yahya. Ada kelompok orang yang mengklaim bahwa dirinya adalah seorang yang ahli dalam filsafat, tahu tentang ilmu logika. Mereka datang dengan membawa kesesatan yang sangat parah, juga kemustahilan yang sangat mustahil. Keberadaan Allah Azza wa Jalla saja mereka ingkari, apalagi masalah iman terhadap para rasul, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada perkara-perkara gaib. Tentunya mereka pasti mengingkarinya. Atas dasar kedoliman dan kecongkakan, mereka juga mengingkari ayat-ayat Allah. Mereka tidak mengimani ilmu-ilmu para rasul.
mendustakan ajaran-ajaran dari kitab-kitab yang diturunkan Allah. Mereka merasa besar diri sehingga tidak mau menerimanya, disebabkan pengetahuan mereka tentang ilmu-ilmu alam dan segala yang terkait dengannya. Mereka ingkari semua hakikat kecuali yang mereka ketahui dengan indera dan eksperimen mereka yang sangat dangkal lagi sempit bila dibandingkan dengan ilmu para nabi. Sehingga mereka pun menyembah alam. Mereka menjadikannya sebagai obsesi mereka yang terbesar dan puncak pengetahuan mereka yang paling final. Mereka larut dengan segala hal yang dituntut tabiat mereka. Mereka sedikit pun tidak mau mengikat diri dengan ajaran agama, tidak pula dengan nilai-nilai moral kemanusiaan, sehingga tak heran dalam kondisi mereka yang seperti itu bila ada yang mengatakan bahwa binatang ternak keadaannya itu lebih baik daripada kondisi mereka. Sejatinya nilai moral mereka telah sirna dan mereka berpacu mengikuti hawa nafsu hewani. Tak ada tujuan hakiki yang mereka harapkan dan mereka cari, karena mereka mengatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 24, waqalu, dan mereka berkata, ma hiya illa hayatunad dunya, kehidupan ini, kata mereka, tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Namutu wa nahya, kita mati dan kita hidup, itu hanya di dunia saja, kata mereka. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Kita itu binasa karena masa saja, karena waktu saja, itu kata mereka. Jadilah keadaan mereka itu berkubang dalam kesyirikan dan kekufuran, dan keadaan mereka justru lebih buruk daripada keadaan orang musyrik yang masih mempercayai bahwa Allah pencipta alam semesta ini, sementara orang yang mengaku sebagai ahli filsafat yang menuhankan kepada akal mereka ini tidak mengakui. Jadi keadaan mereka itu lebih buruk dibandingkan keadaan orang-orang musyrik yang asli. Namun yang sangat mengherankan sekali adalah bahwa di masa-masa belakangan ini arus dan aliran paham keji ini telah meracuni banyak orang, karena keyakinan beragama mereka lemah dan miskin ilmu, juga dikarenakan jerat-jerat membinasakan yang dipasang oleh bangsa yang maju secara materi, yang menghancurkan moral dan keberadaan mereka sebagai umat manusia. Adapun agama Islam sungguh telah mengeluarkan umat manusia dari gelapnya kebodohan, gelapnya kekufuran, gelapnya kedoliman, gelapnya permusuhan dan berbagai keburukan lainnya, menuju cahaya ilmu, menuju cahaya keimanan, menuju cahaya keyakinan, keadilan, kasih sayang, dan menuju semua kebaikan yang ada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin,
Sungguh Allah telah memberikan anugerah karunia kepada siapa? Alal mukminin, kepada orang-orang yang beriman. Kapan itu? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Apa yang dilakukan oleh rasul ini? Yatlu alaihim ayati. Rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi, sebelum kedatangan Rasul, itu mereka adalah benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Jadi sebelum adanya para rasul, manusia itu dikategorikan sebagai orang yang fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Namun memang ada problem dalam kehidupan ini, manusia mengingkari rasul, mengingkari apa yang diajarkannya, sehingga manusia ini teracuni oleh pemikiran-pemikiran ini, dan itulah yang membuat problem kehidupan ini semakin banyak, semakin bermacam-macam masalah yang dihadapi oleh manusia, dan itu yang membuat manusia semakin bingung menghadapi kenyataan hidup ini. Itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.